Perkenalkan, nama saya Putra Livia, saya dari Universitas Negeri Padang, saya berasal dari jurusan Pendidikan IPA. Oke, video ini merupakan salah satu tugas saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, di mana di dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar IPA berbasis SIMAS Erik untuk siswa SMP. Oke, keep watching! Baiklah, saya akan memulai presentasi saya, yaitu mengenai proposal penelitian pengembangan bahan ajar IPA berbasis SIMAS Erik untuk siswa SMP atau MTS oleh Putri Livia, saya sendiri dengan NIM 17231082, di mana proposal penelitian ini diajukan sebagai suatu tugas mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Dr. Anda Yurneti MPD. Saya dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun 2020. Nah, pertama itu latar belakang. Mana latar belakang itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kurikulum saat ini yang digunakan adalah kurikulum 2013. Menurut kurikulum 2013, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan secara aktif mencari, mengelola, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuannya tersebut. Nah, kemudian di pembelajaran IPA, begitu juga di pembelajaran IPA, sangat dibutuhkan keterlibatan aktif peserta didik untuk mengkonstruksi pengalamannya dalam memperoleh pengetahuan. Nah, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu lemahnya proses pembelajaran yang dialami pada pendidikan sains atau IPA ini. Nah, kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa guru masih cenderung mendominasi pembelajaran, padahal jelas dikatakan di kurikulum 2013 bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator, di mana akibat dari guru masih cenderung mendominasi pembelajaran ini, tidak sanggupnya peserta didik untuk belajar mandiri karena karena pelajaran terlalu terdominasi oleh guru. Nah, kemudian peserta didik terlalu tergantung kepada guru. Nah, akibat ketidakmandirian serta guru yang terlalu mendominasi pembelajaran, maka peserta didik terlalu tergantung kepada guru. Dimana selain itu, hasil observasi menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan oleh guru di sekolah adalah LKS atau LKPD yang dibeli dari penerbit. Sehingga keterlibatan peserta didik dalam bahan ajar tersebut hanya pada pengerjaan soal saja. Kemudian, masih rendahnya motivasi belajar peserta didik. Nah, akibat bahan ajar yang seperti itu, kemudian guru yang cenderung mendominasi pembelajaran, maka motivasi belajar peserta didik itu menjadi rendah. Nah, dari masalah tersebut, maka solusinya adalah pengembangan bahan ajar IPA berbasis SIMAS Erik pada siswa SMP atau MTS. Oke. Pertama itu identifikasi masalah, di mana
identifikasi masalah itu pertama ada peserta didik kurang dibekali pada pengetahuan awal sebelum memulai materi. Kemudian strategi atau model pembelajaran yang digunakan, guru belum menerapkan model pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum 2013. Atau dapat dikatakan bahwa strategi guru itu masih didominasi oleh metode ceramah. Kemudian, bahan ajar yang digunakan tidak menarik perhatian peserta didik, sehingga motivasi belajar dan pemahaman peserta didik itu masih kurang. Kemudian, pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bahan ajar IPA untuk siswa SMP yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena didasarkan atas latar belakang atau masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian ada model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran si Mas Erik karena dari latar belakang diperoleh bahwa guru itu hanya menggunakan metode ceramah, maka pada penelitian ini diberilah model pembelajaran yang salah satu alternatif model pembelajaran itu si Mas Erik. Kemudian ada materi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu materi sistem peredaran darah pada kurikulum 2013 revisi 2017 dijabarkan dalam KD 3.7. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalahnya itu bagaimana mengembangkan bahan ajar IPA berbasis si Mas Erik untuk siswa SMP yang valid dan praktis. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar IPA berbasis si Mas Erik untuk siswa SMP yang valid dan praktis. Lalu, manfaat penelitian yaitu pertama bagi peserta didik, yaitu meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik. Lalu, bagi guru, yaitu dapat digunakan, bahan ajar ini dapat digunakan guru sebagai penunjang proses pembelajaran IPA, sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Lalu bagi peneliti, yaitu bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dan keterampilan di dalam membuat bahan ajar. Lalu bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai sumber ilmiah dan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang relevan. Kemudian spesifikasi produk. Nah, jadi untuk spesifikasi produk, pertama ada format bahan ajar, di mana format bahan ajar yang digunakan merujuk pada Depdiknas tahun 2008, yaitu dengan format pertama ada judul atau identitas, kemudian ada petunjuk belajar, kemudian ada KIKD, kemudian ada informasi pendukung atau ringkasan materi, kemudian ada tugas, kemudian ada tugas atau langkah kerja, kemudian ada penilaian berupa evaluasi. Kemudian kegiatan peserta didik dalam bahan ajar disesuaikan dengan sintak model si Mas Erik, di mana sintak dari model si Mas Erik ini ada 5, yaitu ada skimming, mind mapping, questioning, exploring, writing, dan communicating. Kemudian ketiga, sintak skimming dari model si Mas Erik terintegrasi pada bahan bacaan yang menjadi informasi pendukung dalam bahan ajar. Dan terakhir, sintak model si Mas Erik selanjutnya mendominasi pada komponen tugas atau langkah kerja dalam bahan ajar. Kemudian penelitian yang relevan, yaitu pertama ada penelitian dari Erika Dermawan 2015 dengan judul penelitian pengembangan model pembelajaran si Mas Erik, skimming, mind mapping, questioning, exploring, writing, communicating menggunakan learning development cycle. Nah, jadi hasil dari penelitiannya itu model pembelajaran si Mas Erik ini sangat layak karena layak, praktis, dan efektif. Kemudian penelitian selanjutnya itu dari Misbah Herlina dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian The Application of si Mas Erik Model to Improve Student Learning Motivation on Global Warming Material in 9 Class Month 1 Pekanbaru. Nah,
di mana hasil penelitiannya adalah motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah menerapkan model Simas-Erik ini. Dan penelitian selanjutnya itu ada dari Erika Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2016, di mana judul penelitiannya itu adalah Simas-Erik Model to Improve Students' Critical Thinking Skill. Nah, hasil dari penelitiannya yaitu keterampilan berpikir kritis siswa yang menerapkan model Simas-Erik ini jauh lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak menggunakan model Simas-Erik ini. Kemudian ada kerangka berpikir, yaitu dapat dilihat bagannya. Pertama, kerangka berpikirnya itu dari proses pembelajaran, dilihat dari guru dan peserta didik. Kemudian dilihat keterlibatan diharapkan itu adanya keterlibatan aktif dari peserta didik, di mana solusinya itu melalui bahan ajar yang dibuat oleh guru. Bahan ajar di mana bahan ajarnya pertama harus memberikan wawasan dan pengetahuan, kemudian melatih kemampuan berpikir, kemudian memecahkan masalah, dan keempat menyimpulkan dengan guru sebagai fasilitator. Nah, untuk mendukung bahan ajar ini maka diperlukan satu strategi pembelajaran, itu model itu yang dipilih adalah model Simas-Erik dengan sintaks skimming atau membaca cepat, kemudian mind mapping, membuat peta pikiran, kemudian questioning atau menanyakan, kemudian exploring atau mengeksplor lagi pertanyaan yang telah diberikan atau pertanyaan yang telah mereka peroleh, kemudian writing atau menulis kembali jawaban dari pertanyaan yang telah didapatkan, kemudian communicating atau mengkomunikasikan hasil mind mapping, questioning, dan writing mereka. Kemudian bahan ajar IPA dari kedua tersebut, perpaduan antara bahan ajar dengan model Simas-Erik ini diperolehlah satu bahan ajar IPA berbasis Simas-Erik, di mana bahan ajar tersebut nantinya akan divalidasi atau harus valid dan praktis. Apabila sudah valid dan praktis, maka di bahan ajar tersebut memiliki kemudahan dalam menggunakannya. Kemudian waktu yang digunakan dalam pelaksanaan dan daya tarik dari bahan ajar ini. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan produk, yaitu berupa bahan ajar IPA dengan model Simas-Erik untuk SMP. Kemudian model penelitian yang digunakan adalah model 4D namun direduksi menjadi 3D, karena model 4D ini itu pertama ada define atau pendefinisian, kemudian ada desain atau mendesain, kemudian merancang, kemudian ada development atau pengembangan, dan keempat ada disseminate atau penyebaran. Namun direduksi menjadi 3D saja, hanya batas development atau pengembangan, di mana itu terbatas pada uji coba terbatas, yaitu untuk mendapatkan validitas dan praktikalitas. Adapun objek penelitian, yaitu dari objek penelitiannya itu adalah bahan ajar berbasis Simas-Erik yang akan digunakan di SMP atau MTS. Kemudian subjek penelitiannya yaitu subjek uji praktikalitas pada penelitian ini adalah guru dan siswa. Nah, prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitiannya yaitu dari pembelajaran IPA, kemudian dianalisis ujung depannya yaitu melalui wawancara dengan para guru, di mana selanjutnya analisis ujung depan ini yaitu untuk mengetahui masalah dasar yang dihadapi oleh guru atau siswa. Kemudian untuk analisis peserta didik itu dilakukan dengan penyebaran angket, di mana analisis peserta didik ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian analisis tugas itu untuk menganalisis silabus. Kemudian analisis konsep materi yaitu mengidentifikasi konsep utama yang perlu diajarkan.
lalu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, proses analisis hingga merumuskan tujuan pembelajaran itu dikategorikan sebagai proses pendefinisian dalam model 4D atau yang direduksi menjadi 3D tadi. Kemudian selanjutnya menyusun instrumen validasi dan praktikalitas, dan kedua adalah merancang bahan ajar berbasis Mas Erik, di mana dua kegiatan ini dikatakan sebagai tahap perancangan. Kemudian setelah merancang bahan ajar berbasis Mas Erik, maka akan divalidasi oleh ahli. Apabila bahan ajar tersebut valid, maka akan diuji coba pada peserta didik. Apabila tidak, maka akan direvisi dan divalidasi lagi oleh ahli. Nah, ketika yang valid itu sudah diuji coba ke peserta didik, maka akan diuji lagi praktis atau tidaknya. Apabila praktis, maka bahan ajar diperoleh suatu bahan ajar berbasis si Mas Erik yang valid dan praktis. Namun, jika tidak, maka akan direvisi lagi dan diuji coba lagi ke peserta didik dan diuji lagi praktis tidaknya, hingga membentuk bahan ajar yang berbasis si Mas Erik yang valid dan praktis. Kemudian instrumen penelitian. Nah, adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada lembar analisis kebutuhan, yaitu lembar wawancara guru IPA dan angket karakteristik dari peserta didik. Kemudian ada lembaran validasi, di mana lembaran validasi ini disusun atas aspek-aspek yang dinilai dan disusun dalam pertanyaan-pertanyaan berdasarkan indikator aspeknya. Kemudian ada lembar uji praktis kepraktisan, yaitu ditinjau dari aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, waktu, manfaat yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Kemudian terakhir ada teknik analisis data, di mana untuk teknik analisis data itu ada analisis untuk data kualitatif dan analisis data untuk data kuantitatif. Nah, untuk yang analisis data kualitatif yaitu ada 3. Pertama, reduksi data, yaitu mengurangi atau membuang hal-hal yang tidak diperlukan setelah dianalisis oleh validator. Kemudian ada berdasarkan wawancara atau observasi tadi. Kemudian penyajian data, yaitu menyajikan data hasil dari reduksi data. Kemudian verifikasi data, yaitu menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kemudian analisis selanjutnya analisis data kualitatif, yaitu ada analisis validitas dan analisis praktikalitas. Untuk analisis validitas itu menggunakan momen kappa atau dilamakan dengan K dengan rumus dapat dilihat di slide PPT. Itu ada momen kappa atau K yang dimana momen kappa ini dapat digunakan untuk mengetahui validitas produk, yaitu ngerumus P0 dikurang PE per 1 min PE. P0 sendiri merupakan proporsi terrealisasi, di mana diperoleh dari jumlah nilai yang diberikan validitas dibagi jumlah nilai maksimal. Kemudian PE sendiri merupakan proporsi tidak terrealisasi, yaitu diperoleh dari jumlah nilai maksimal dikurang dengan jumlah nilai yang diberikan validitas dibagi dengan jumlah nilai maksimal. Nah, untuk kategori keputusan berdasarkan momen kappa itu dapat dilihat pada tabel di bawah, yaitu dengan interval untuk 0,81 sampai 1 itu kategori sangat tinggi, validitasnya sangat tinggi. Kemudian 0,61 sampai 0,80 itu kategori validitasnya tinggi. Kemudian untuk kategori 0,41 sampai 0,60 itu kategori validitasnya sedang. Kemudian untuk 0,21 sampai 0,40 itu validitasnya rendah. Kemudian 0,01 sampai 0,20 itu validitasnya sangat rendah. Dan terakhir 0,00 itu kategorinya tidak valid. Nah,
Untuk analisis praktikalitas sendiri juga menggunakan momen kappa ini, di mana dengan catatan apabila kurang dari sama dengan 0,00 maka memiliki kategori yang tidak praktis. Baiklah, saya kira ya demikian presentasi proposal penelitian saya pada hari saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.